Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 kelas SI 4306 yang beranggotakan Anissa Risma Akilah, Mega Fitriani, Nurul Hidayati, dan Alfa Safira akan memaparkan mengenai tugas 2 untuk mata kuliah DWBI. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai profil perusahaan, lalu nanti ada mengenai tabel KPI, dan yang terakhir ada chart. Untuk profil perusahaan sendiri, yang pertama ada visi dan misi dari perusahaan. Untuk visinya itu menjadi jaringan retail yang unggul dalam kelas dunia dengan kinerja terbaik. Lalu untuk misinya yaitu bermitra dengan para pelanggan untuk mewujudkan solusi-solusi berbeda dan inovatif dan juga memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholder. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk strategi perusahaan sendiri terdiri dari 4 strategi. Yang pertama yaitu memperluas target pasar, yang kedua menjaga kualitas produk, yang ketiga mengelola hubungan baik dengan customer, dan yang keempat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai Key Performance Indicator atau yang biasa kita sebut dengan KPI, di mana kami mengambil 5 KPI berdasarkan dari studi kasus. Untuk yang pertama itu memiliki tujuan untuk meningkatkan pembelian produk mouse dengan KPI-nya yaitu target penjualan mouse yang semula 15 pieces per minggu menjadi 20 pieces per minggu. Nah, adapun datanya kami ambil dari tabel dimensi produk dengan atribut product code dan juga product name, dan juga ada tabel dimensi checkout di mana dengan atribut order number, quantity order, dan price list. Untuk perhitungannya sendiri, kami menggunakan rumus KPI sama dengan A dibagi T dikali 100 atau realisasi dibagi target dikali 100. Nah, dari KPI yang tadi, kami mendapatkan hasil sebanyak 75%. Adapun berikut merupakan tabel dari dimensi produk dan juga tabel dimensi checkout. Dan untuk chartnya, kami menggunakan platform Visual Paradigm dengan chart gauge, di mana di sini menghasilkan nilai sebanyak 75. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, KPI berdasarkan studi kasus selanjutnya yaitu dengan tujuan meningkatkan jumlah customer dengan KPI yaitu target customers yang awalnya 35 orang menjadi 50 orang customer dalam waktu 1 bulan. Nah, data yang digunakan yaitu tabel customer dengan atribut yaitu customer number, customer last name, dan customer first name. Untuk perhitungannya sendiri yaitu memakai rumus KPI yaitu A per T kali 100, di mana 35 per 50 dikali 100 dengan hasil 70%. Nah, ini adalah tabel customer yang digunakan sebagai berikut ini, yaitu dengan atribut customer number, customer last name, dan customer first name. Selanjutnya ada key chart KPI yang tadi telah dihitung yaitu didapatkan 70. Baik, KPI berdasarkan studi kasus berikutnya, yakni tujuannya meningkatkan jumlah karyawan perusahaan. KPI-nya yakni target peningkatan karyawan perusahaan yang awalnya 51 karyawan menjadi 70 karyawan. Dan datanya diambil dari tabel dimensi employees dengan atribut employees now sama employees name. Lalu perhitungannya KPI sama dengan A per T kali 100, yakni 51 per 70 kali 100, yang hasilnya didapat 64%. Dan ini adalah tabel employee-nya dengan atribut employee no dan employee name, first name dan last name. Lalu ini adalah chart KPI-nya, performansinya 64%. Lalu KPI yang kedua, yakni meningkatkan pembelian produk pasta. Nah, yang KPI-nya target penjualan pasta yang semula 2 order per minggu menjadi 5 order per minggu. Data yang digunakan dari tabel dimensi produk dengan atribut product code dan product name
dan tabel dimensi checkout dari atribut checkout number, quantity ordered, dan price each. Perhitungannya KPI-nya A per T kali 100, 2/5 kali 100, dan didapat 40%. Ini tabel dimensi produk dan dimensi checkout-nya. Nah, dan ini cat KPI dari hasil tadi 40%. Oke, di sini saya akan menjelaskan KPI berdasarkan studi kasus selanjutnya, yaitu ada tujuan untuk meningkatkan jumlah kantor penjualan dengan KPI jumlah kantor yang awalnya 21 menjadi 30 kantor dalam setahun. Kemudian data yang didapatkan yaitu tabel tim office yang terdiri dari office code dan office city dengan perhitungan KPI A dibagi T dikali 100, yaitu 21 dibagi 30 dikali 100, didapatkan 70%. Selanjutnya, berikut adalah tabel tim office yang terdiri dari office code dan juga office city. Kemudian terdapat cat KPI yang menghasilkan 70. Adapun untuk pembagian tugas dari tugas 2 DWB ini, yang pertama ada Anissa Rismakila mengerjakan KPI, tabel, dan juga chart. Lalu ada Mega Fitriani mengerjakan profil perusahaan, KPI, tabel, dan chart juga. Lalu ada Nurul Hidayati mengerjakan profil perusahaan, KPI, tabel, dan chart. Dan yang terakhir ada Alfa Safira yang mengerjakan KPI, tabel, dan juga chart. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.